Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kita bertemu lagi di perkuliahan asinkronus, yaitu di pertemuan ketujuh dengan materi Konstitusi dan Rule of Law di Indonesia. Konstitusi Indonesia adalah dasar hukum tertinggi negara yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, dan kewajiban-kewajiban pemerintah. Konstitusi Indonesia yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami beberapa amandemen sejak desakan pada awal kemerdekaan Indonesia. Salah satu prinsip yang sangat penting dalam Konstitusi Indonesia adalah rule of law atau supremasi hukum. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan semua warga negara termasuk pejabat pemerintah harus tunduk pada hukum. Dalam konteks Indonesia, rule of law diwujudkan melalui sistem peradilan yang independen, di mana keputusan-keputusan diambil berdasarkan hukum dan prinsip keadilan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba mengulas sedikit mengenai pengertian konstitusi, penilaian konstitusi, menilai konstitusi, fungsi konstitusi, sifat konstitusi, cara perubahan konstitusi, latar belakang kelahiran rule of law, unsur-unsur rule of law, syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip rule of law di Indonesia. Oke, kita masuk ke yang pertama adalah pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi ini dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi dalam pengertian luas dan konstitusi dalam pengertian sempit. Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dasar, ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Sedangkan konstitusi dalam pengertian sempit berarti piagam dasar atau undang-undang dasar, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. Berikutnya adalah penilaian konstitusi. Menurut Herman Heller, ya, dia membagi konstitusi dalam 3 tingkat, yaitu konstitusi sebagai pengertian politik, konstitusi sebagai pengertian hukum, dan konstitusi sebagai peraturan hukum. Sedangkan menurut Carl Smith, ya, dia membagi konstitusi menjadi 4, yaitu konstitusi dalam arti absolut, konstitusi dalam arti relatif, konstitusi dalam arti positif, dan konstitusi dalam arti ideal. Selanjutnya adalah menilai konstitusi. Konstitusi bernilai normatif berarti secara hukum dia diakui dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Konstitusi bernilai nominal berarti secara hukum konstitusi diakui kedudukannya sebagai konstitusi negara. Sedangkan konstitusi bernilai simpati yaitu secara yuridis diakui dan tidak operasional. Konstitusi ini dikesampingkan oleh kebijakan lain. Selanjutnya adalah fungsi konstitusi. Yang pertama adalah menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme. Yang kedua adalah memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah. Dan yang ketiga adalah sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal, baik itu demokrasi maupun monarki, kepada organ-organ kekuasaan negara. Selanjutnya adalah sifat konstitusi. Sifat konstitusi itu terbagi menjadi 3, yaitu formil dan material. Formil berarti tertulis, material dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal bersifat dasar, pokok bagi rakyat dan negara. Yang kedua adalah fleksibel dan rigid. Rigid berarti kaku, sulit untuk mengadakan perubahan. Dan yang ketiga adalah tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya adalah cara perubahan konstitusi. Bisa oleh rakyat dengan melalui referendum, juga bisa oleh sejumlah negara bagian, atau dengan konvensi ketatanegaraan. Ada 4 pilar demokrasi yang didasarkan Rechtsstaat dan Rule of Law dalam arti klasik. Yang pertama adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua adalah pemisahan dan pembagian kekuasaan yang populer dengan trias politika.
Yang ketiga adalah pemerintah berdasarkan undang-undang, dan yang keempat adalah peradilan. Selanjutnya adalah latar belakang kelahiran rule of law. Yang pertama adalah diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. Yang kedua adalah sarana yang dipilih untuk maksud tersebut, yaitu demokrasi konstitusional. Yang ketiga adalah perumusan yuridis dari demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19 seiring dengan negara konstitusi dan demokrasi. Rule of law adalah konsep tentang common law, yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law, bukan rule by the man. Selanjutnya adalah unsur-unsur rule of law. Menurut AFDC terdiri dari supremasi aturan-aturan hukum, kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum, dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Selanjutnya adalah syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law. Yang pertama adalah adanya perlindungan konstitusional. Yang kedua adalah badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga adalah pemilihan umum yang bebas. Yang keempat adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima adalah kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Dan yang terakhir adalah pendidikan kewarganegaraan. Yang terakhir adalah prinsip-prinsip rule of law di Indonesia. Prinsip-prinsip rule of law secara formal itu tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum saya akhiri, ada beberapa pertanyaan yang kalian harus tanggapi atau kalian jawab di forum. Yang pertama adalah jelaskan peran konstitusi dalam menjaga kestabilan hukum dan keadilan di Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjaga supremasi konstitusi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah apa peran hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia dan bagaimana perlindungannya dijamin dalam sistem hukum. Demikian pertanyaan yang harus kalian tanggapi di forum, dan saya akhiri pembahasan kali ini di pertemuan ke-7. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.